Halo guys, gue Tira dari Tangan Belang. Kali ini gue mau ngobrol tentang masalah pada performa game yang berhubungan dengan uh, graphic card dan monitor. Uh, ada yang tahu nggak kira-kira apa? Ya benar, screen tearing dan lagging itu adalah dua problem yang ditemui pada saat main game, screen tearing dan stuttering atau lagging. Apa itu? Nanti akan gue jelaskan. Dan kebetulan nanti gue juga akan mereview, ya sedikit mereview tentang sebuah gaming monitor, yaitu seperti yang di belakang gue ini, Asus MG279 dengan fitur andalannya yaitu FreeSync. Nah, apa itu FreeSync? Stay tune. Oke, pertama kita lihat dulu sebuah graphic card. Nah, nanti kita ambil. Ini adalah graphic card. Graphic card dalam sebuah game fungsinya adalah merender frame. Ya nggak? Semakin canggih sebuah graphic card, semakin banyak dia merender frame setiap detiknya. Atau yang biasa kita kenal dengan satuan FPS atau frame per second. Nah, itu tadi graphic card. Sementara monitor itu berfungsi menampilkan frame hasil dari renderan graphic card. Nah, monitor ini mempunyai satuan refresh rate, yaitu berapa banyak frame yang bisa di-refresh setiap detiknya. Biasanya satuannya itu hertz. Nah, monitor standar umumnya mempunyai satuan refresh rate yaitu 60 Hz yang bisa kita terjemahkan dengan 60 fps. Yang berarti monitor ini secara maksimal mampu merefresh 60 frame per detiknya. Nah, apa yang terjadi pada saat graphic card merender frame lebih banyak dari 60 fps, padahal monitor kita hanya bisa merefresh sebanyak 60 frame per second. Nah, inilah timbul yang disebut sebagai screen tearing. Monitor tidak sanggup merefresh frame secara smooth karena mendapat renderan frame yang begitu banyak dari graphic card. Nah, biasanya screen tearing ini bisa terlihat berupa seperti kayak frame cuman patah-patah gitulah. Nah, itu yang terjadi pada screen tearing. Jadi si graphic card ini ngerender frame-nya banyak, tapi sebenarnya si monitor cuman bisa gue cuman bisa 60 frame per second loh gitu. Pada akhirnya itu yang terjadi dengan screen tearing, kayak patah-patah gitulah. Oke. Nah, untuk mengatasi screen tearing ada yang namanya fitur VSync. Nah, VSync biasanya di setting graphic card atau di setting game itu ada yang namanya VSync atau vertical sync. Jadi pada saat di turn on VSync-nya itu biasanya screen tearing-nya hilang. Nah, cara kerja VSync sebenarnya adalah monitor bilang ke graphic card bahwa, woi, gue cuma bisa 60 fps, lu pelan-pelan dong render frame-nya gitu. Seolah-olah si monitor itu ngomong kayak gitu ke graphic card. Akhirnya dia cuma bisa merender sampai 60 fps karena ada perintah dari monitor bahwa gue cuma bisa ngerender sebanyak 60 fps, makanya lo ngerendernya 60 fps aja. Pada akhirnya pada saat VSync dinyalakan itu frame rate akan lock di 60 fps. Nah, mungkin menurut lo, wah berarti udah dong solve. Tinggal gue turn on-in aja si VSync-nya dan screen tearing pun akan hilang. Nah, tapi ini akan muncul masalah baru. Karena sebenarnya monitor itu mengunci frame rate di 60 fps. Sementara nilai fps di sebuah game kan sebenarnya fluktuatif. Dia nggak konstan ada di 60 fps. Tapi dia bisa naik, bisa turun. Kalau lo main game pasti gitu. Nggak konstan di 60, tapi kadang-kadang bisa frame drop dari 60. Nah, pada saat si graphic card ini drop merender frame, jadi dia nggak nyampe 60 fps, yang ada adalah si monitor ini harus nunggu si graphic card ngerender sampai 60 fps, yang mengakibatkan, nah ini adalah masalah baru yang disebut stuttering atau lagging. Nah, ini juga sering nih dialami oleh para gamer. Jadi kayak kelihatannya itu dalam waktu sepersekian detik itu frame-nya tuh kayak freeze gitu. Nah, itu adalah masalah pada saat VSync di on kan gitu. Jadi pada saat
lo mau ngatasin screen tearing, VSync-nya dinyalain. Tapi pada saat VSync-nya dinyalain, itu akan muncul masalah baru yang disebut sebagai stuttering atau lagging. Nah, disinilah fitur FreeSync buat AMD ya. Kalau buat Nvidia itu ada yang namanya G-Sync. Datang menyelesaikan masalah screen tearing dan stuttering atau lagging. FreeSync ini sebenarnya fitur dynamic refresh rate di mana monitor akan menghilangkan problem screen tearing atau lagging bahkan pada saat VSync dinyalain. Sebenarnya apa aja sih yang diperlukan untuk menikmati fitur FreeSync ini? Nah, pertama adalah graphic card AMD Radeon yang kompatibel dengan DisplayPort connection. Jadi dia ada DisplayPort connection-nya. Yang kedua, driver yang kompatibel tentu aja. Terus yang ketiga tentu aja monitor yang mempunyai fitur FreeSync. Nah, contohnya yang di belakang gue ini yaitu Asus MG279. Nah, oleh karena itu, mari kita masuk reviewnya. Nah, seperti kita lihat, Asus MG279 ini merupakan monitor dengan layar 27 inch. Wih, gede banget ya 27 inch. IPS panel dengan resolusi 2560 x 1440. Jadi menikmati experience gaming di resolusi tinggi 1440p sudah merupakan jaminan melalui monitor ini. Sementara IPS panelnya akan menampilkan kualitas gambar dengan warna yang vibrant dan viewing angle yang lebih luas dibanding dengan TN panel. Untuk refresh rate sendiri, monitor ini mempunyai angka maksimum hingga 144 Hz. Nah, tapi sayangnya fitur FreeSync hanya bisa dinikmati di kisaran 35 sampai 90 Hz. Nah, tapi itu tetap nggak mengurangi penilaian gue bahwa monitor gaming ini cocok banget buat lo yang mencari monitor untuk bermain di resolusi 1440p. Nah, apalagi kalau lo udah punya graphic card AMD yang mendukung fitur FreeSync. Dari segi tampilan sendiri, ya layaknya high-end monitor lah. Build-nya kokoh, terus tampilannya mewah, serta layar yang fleksibel dan mudah disesuaikan. Kesimpulan gue benar-benar menikmati pengalaman baru nge-gaming dengan resolusi tinggi lewat monitor Asus MG279 ini. Oke, segitu aja ngobrol-ngobrol soal monitor dan sedikit review gue untuk Asus MG279. Silahkan klik like, dislike, komentar, dan share. Jangan lupa juga gabung ke komunitas Tangan Belang di tanganbelang.com. Linknya ada di deskripsi. Oke, thanks for watching. I'll see you next time. Bye.